同死！给我死！六阶武尊。 Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang di channel Alu Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-53. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video terakhir kemarin, kedua praktisi itu yaitu dua iblis bayangan meminta Qin Chen untuk menyerahkan cincin penyimpanan yang ada pada Qin Chen. Ia juga meminta Qin Chen untuk tinggalkan 50 batu roh sejati kelas rendah kepadanya. Maka ia akan menjamin melepaskan Qin Chen. Namun Qin Chen berkata kepada kedua praktisi itu untuk menyingkir. Jika tidak, ia akan terima resikonya. Kedua praktisi itu pun sangat marah dengan perkataan Qin Chen, dan ia akan menyerang ke arah Qin Chen. Lalu budak hitam tak tinggal diam, ia langsung mengeluarkan bendera iblisnya dan membuat salah satu praktisi itu terpental dan mati. Praktisi yang lainnya pun langsung meminta budak hitam untuk mengampuni dirinya. Namun budak hitam tanpa basa-basi juga langsung membunuh praktisi tersebut dan mengambil cincin penyimpanan mereka dan memberikan kepada Qin Chen. Tak selang berapa lama ada seseorang yang datang dan menghampiri Qin Chen, dan orang tersebut adalah manajer pelayan serikat. Ia mengundang Qin Chen dan budak hitam untuk minum teh di serikat hitamnya. Mereka pun semua pergi ke tempat manajer serikat hitam untuk mencari informasi tentang serikat hitam. Sesampainya di sana, Qin Chen tahu kalau di ruangan tersebut ada energi sejati yang begitu kuat, yaitu nadi sejati. Qin Chen juga tahu di sana banyak bahan mujarab tingkat tinggi. Lalu manajer serikat mengatakan kepada Qin Chen dan budak hitam untuk menjadi tamu VIP di tempat serikat hitamnya. Budak hitam pun langsung menjawabnya kalau ia tidak mau dan kedatangannya hanya untuk mencari tahu berita tentang rawa hitam kematian. Seketika manajer serikat itu mengeluarkan sebuah giok agar bisa mengetahui dan meminta untuk merasakannya. Qin Chen dan budak hitam pun mencoba menyalurkan kekuatannya untuk mengetahui tentang rawa hitam kematian tersebut. Qin Chen pun merasakan jika rawa hitam kematian benar-benar ada. Maka semua praktisi akan datang ke sana untuk tempat tersebut. Karena manajer serikat telah melihat kekuatan Qin Chen dan budak hitam, jadi ia ingin mengundang Qin Chen dan budak hitam untuk menjadi tamu VIP di serikat hitamnya. Jika bersedia, ia akan memberikan saluran teleportasi serikat hitam secara gratis. Dan jika tujuan ke reruntuhan bawah tanah dengan saluran teleportasi Qin Chen bisa menghemat waktu selama beberapa hari. Qin Chen pun berterima kasih atas kebaikannya. Namun Qin Chen tidak tertarik dengan semua itu dan ia akan membicarakan hal tersebut lain kali. Lalu Qin Chen dan budak hitam pun pergi dari tempat tersebut. Di perjalanannya, budak hitam berkata kepada Qin Chen, mengapa ia menolak undangan dari serikat hitam. Qin Chen menjawab kalau serikat hitam itu adalah organisasi pembunuh. Sama sekali bukanlah hal baik. Manajer serikat hanya menyukai kekuatannya saja dan hanya ingin memanfaatkannya. Manajer serikat sungguh berpikir bisa dengan mudah memanfaatkan orang lain. Qin Chen juga mengatakan kalau ia akan pergi ke alun-alun kota Haizhou untuk melihat-melihat di sana. Qin Chen meminta budak hitam untuk membeli pil detoksifikasi dari kota Haizhou. Qin Chen juga meminta untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari rawa hitam kematian, karena Qin Chen ingin mempelajarinya lebih lanjut. Qin Chen pun pergi ke alun-alun kota tersebut. Di sisi lain, manajer serikat hitam itu melapor kepada wakil presiden kalau Qin Chen dan budak hitam menolak menjadi tamu VIP serikat hitamnya. Manajer serikat juga mengatakan kalau Qin Chen sangat angkuh. Lalu wakil presiden menjelaskan kalau ia tahu reruntuhan bawah tanah menyebar ke banyak bagian dinasti. Bahkan dinasti Xia Besar dan Zhao telah mendengar kabar ini. Ia meminta manajer tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk Qin Chen dan budak hitam. Dan dari kediaman Paman King,
kalau Qin Chen dan budak hitam telah menyerang praktisi Mo Xiang di gerbang kota dan membunuh 2 iblis bayangan dalam satu gerakan. Selain itu, Qin Chen dan budak hitam juga diundang oleh manajer Serikat Hitam. Lalu tetua King mengatakan tampaknya Serikat Hitam menyukai kekuatan lawan dan ingin mengambil lebih banyak inisiatif dalam serangan ke reruntuhan itu. Zhen Wang pun meminta kepada tetua Qing untuk segera membawa seseorang ke Serikat Hitam. Ia tidak percaya Serikat Hitam tidak akan membiarkan wajah pada gunung binatang buasnya. Namun tetua King berkata kepada Zhen Wang untuk diam, karena ia takut jika Zhen Wang sampai terbunuh. Paman King bingung menjelaskan kepada orang tua Zhen Wang. Terlebih lagi bahkan jika Serikat Hitam memberikan wajah kepadanya, gunung binatang buasnya juga harus membayar harganya. Ia akan menjelaskan semua masalah itu setelah Patriark datang. Kita kembali ke Qin Chen. Di sana, Qin Chen sudah sampai di alun-alun kota Heizhou. Di waktu bersamaan, ada seseorang yang menghampiri Qin Chen. Ia mengatakan kepada Qin Chen jika akan memasuki rawa hitam kematian. Ia meminta Qin Chen untuk melewati lorong kamar dagang lembah angin miliknya, karena harganya cukup bagus. Namun di saat itu juga ada 2 orang yang datang. Mereka adalah kakak beradik dari keluarga Jun. Ia mengatakan kepada Qin Chen untuk tidak tertipu oleh orang dari lembah angin tersebut. Ia menjelaskan kalau setiap saluran berbeda dan harus dengan tepat. Jika tidak, hidup dan matinya tidak akan jelas. Ia mengira kalau keluarga Jun berani merusak reputasinya. Ia mengatakan kepada keluarga Jun jangan sampai ia bertindak kejam kepadanya. Ia juga mengatakan kepada Qin Chen untuk jangan mendengarkan omong kosong mereka berdua. Ia mengaku kalau dirinya adalah seseorang yang hidup dengan reputasi dan akan memastikan keamanan di rawa hitam kematian. Akan tetapi Qin Chen lebih percaya kepada kakak beradik keluarga Jun daripada dirinya dan membuat marah dirinya. Ia berkata kepada Qin Chen kalau Qin Chen pasti akan menyesalinya. Ia juga mengatakan kepada keluarga Jun untuk menyingkir dari hadapannya. Kalau tidak, ia akan membunuhnya. Namun Qin Chen tanpa basa-basi langsung menyerang dengan pedang berkaratnya dan membuat si botak itu mati sia-sia. Sebelum mati, ia mengeluarkan tanda sinyal kepada teman-temannya. Lalu kakak beradik keluarga Jun meminta Qin Chen untuk cepat pergi dan tinggalkan kota Heizhou dan jangan kembali lagi ke kota tersebut. Namun semua itu sudah terlambat. Di saat itu juga ada seseorang yang datang. Dan ia adalah manajer dari kamar dagang Gufeng, yaitu Tuan Jiu Mosin. Kedua orang dari keluarga Jun pun sangat terkejut melihat yang datang adalah Tuan Jiu Mosin, si iblis haus darah. Tuan Jiu Mo mengatakan kepada kakak beradik keluarga Jun, beraninya ia mengganggu bisnisnya. Ia akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka nanti. Kakak beradik itu pun sangat ketakutan mendengar semua itu. Ia juga mengatakan kepada Qin Chen kalau Qin Chen sangat terampil, bahkan dapat membunuh Shen Pang. Sayangnya, jenius seperti Qin Chen akan mati hari ini juga. Tuan Jiu Mo pun langsung menyerang ke arah Qin Chen dengan pedangnya. Qin Chen mencoba menahan serangan tersebut dengan pedang berkaratnya. Mereka berdua pun sedikit terpental. Lalu Qin Chen berkata kepadanya kalau Tuan Jiu Mo begitu sombong di hadapannya, tapi ternyata begitu lemah. Dan ia mengatakan kepada Qin Chen kalau ia akan membunuh Qin Chen hari itu juga. Kalau tidak, ia tidak pantas dijuluki si iblis haus darah. Ia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang Qin Chen. Namun di saat itu juga budak hitam datang dan mengatakan, siapa yang berani menyakiti Lord Qin Chen, ia akan mati. Budak hitam langsung mengeluarkan bendera iblisnya dan mengcounter serangan Tuan Jiu Mo. Ia pun sangat terkejut karena budak hitam sudah berada di puncak ranah martial ancestor. Ia pun sudah tidak bisa menahan serangan budak hitam dan berkata kepadanya untuk berhenti menyerang dirinya dan meminta berbicara baik-baik. Akan tetapi budak hitam mengatakan siapa yang berani melukai Lord Qin Chen, ia tidak mempunyai sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Budak hitam pun menyerang kembali ke arah Tuan Jiu Mo dan membuat Tuan Jiu Mo terluka dan terpental. Di saat budak hitam akan membunuhnya, Tuan Jiu Mo memohon pengampunan kepadanya. Ia beralasan karena ia tidak mengenali dirinya dan terlambat memberi wajah.
Ia meminta hentikan sampai di sini saja. Lalu King Chen berkata kepadanya, apakah Tuan Jiumo memiliki wajah? Budak hitam pun meminta King Chen untuk tidak basa-basi lagi kepadanya. Dan ia meminta kepada King Chen kalau ia akan membunuhnya. Di saat bersamaan datanglah praktisi yang bernama Tetua Liu Zi. Ia adalah wakil presiden dari kamar dagang Gu Feng. Budak hitam sangat terkejut karena Tetua Liu Zi sudah berada di ranah martial venerable tingkat 6. Orang-orang di sana juga tahu kalau Tuan Liu Zi adalah wakil presiden dagang Gu Feng. Mereka juga mengatakan kalau wakil presiden Liu telah berkultivasi di ranah venerable tingkat 6. Dan ia adalah salah satu master teratas di Heizhou. Dan King Chen pasti berada dalam bahaya. Lalu Tuan Liu Zi berkata kepada Tuan Jiumo apa yang sebenarnya telah terjadi. Tuan Jiumo pun menjawab kalau ia meminta wakil presiden Liu untuk memberi keadilan untuknya. Ia menjelaskan tidak tahu dari mana datangnya King Chen dan budak hitam. Datang-datang langsung buat onar di kota Heizhou-nya. Ia juga berkata kalau King Chen telah membunuh salah satu anak buahnya. Juga membuat luka parah dirinya. Ia terus memohon kepada wakil presiden untuk memberikan keadilan baginya. Lalu wakil presiden Liu berkata kepada King Chen, apakah yang dikatakan Tuan Jiumo itu benar? King Chen pun menjawab kalau ia hanya datang untuk mencari saluran telepormasi. Dan Tuan Jiumo bersikeras memaksa King Chen untuk membelinya. King Chen berkata, mungkinkah orang yang datang ke kota Heizhou harus mengikuti peraturan orang lain? Wakil presiden pun baru tahu masalah sebenarnya. Tuan Jiumo beralasan kalau ia hanya ingin King Chen memahami situasi. Dan ia tidak bermaksud untuk memaksanya. Wakil presiden pun meminta maaf kepada King Chen. Kalau semua itu hanya kesalahpahaman. Ia mengatakan kalau Tuan Jiumo adalah manajer kamar dagang Gu Feng-nya. Dan ia pasti tidak akan melakukan penjualan dengan memaksa. Ia juga mengatakan kalau King Chen sudah membunuh dan amarahnya sudah disalurkan. Ia memohon kepada King Chen untuk belas kasihan kepadanya. Lalu King Chen berkata karena Tuan Liu telah mengatakan demikian, King Chen akan melupakan semua masalah yang telah terjadi. Ia meminta kepada Tuan Liu untuk mendisiplinkan orang-orangnya kelak. Sebagai perminta maafnya, Tuan Liu memberikan 2 botol pil kepada King Chen dan budak hitam. Dan semua itu adalah kompensasi dari kamar dagang Gu Feng-nya. Di saat budak hitam membukanya, ia sangat terkejut. Ternyata pil itu adalah pil Azur kelas 5. Namun King Chen menolak pemberian pil tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu King Chen meminta mencarikan tempat kepada kakak beradik keluarga Jun dan menjelaskan masalah saluran teleportasi kepadanya. Mereka pun pergi ke tempat kakak beradik tersebut. Tuan Jiumo berkata kepada Tuan Liu, kenapa ia hanya melupakan begitu saja? Tuan Liu pun mengatakan kalau ia menyuruh Tuan Jiumo untuk menarik pelanggan. Tapi apa yang telah dilakukan Tuan Jiumo telah merusak nama besar dagang Gu Feng-nya. Bagaimana bisa menarik pelanggan? Lalu Tuan Jiumo pun mengaku bersalah dan meminta maaf kepadanya. Tuan Liu juga mengatakan bagaimana ia bisa melupakan begitu saja setelah menyinggung kamar dagang Gu Feng-nya. Ketika berada di rawa hitam kematian, pasti ada peluang. Kenapa harus terburu-buru? Tuan Jiumo pun sangat senang dan berkata kalau wakil presiden sangat bijaksana. Dan bagaimana keseruannya Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya. Terima kasih semuanya.